Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gustaya Madena Rispayanti dengan NIM 80512 821 26033 dari jurusan Ilmu Fakultas A angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan mengulas kembali terkait materi serta praktikum mata kuliah Survei dan Pemetaan Sumber Daya Laut dan Estuaria, materi pemetaan garis pantai. Nah, sebelum kita beranjak ke bagaimana cara pengolahan data pemetaan garis pantai itu sendiri, kita perlu tahu definisi dari garis pantai itu sendiri itu apa. Nah, pengertian dari garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan air laut, atau bisa juga disebut dengan batas dari ekosistem darat dan ekosistem laut, yang dimana keduanya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, perubahan pada garis pantai itu terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal itu bisa terjadi. Yang pertama itu ada dua, faktor dari antropogenik atau manusia dan faktor alami. Kalau misalkan faktor alami itu biasanya dipengaruhi dari proses hidrooceanografi yang terjadi di laut seperti hempasan gelombang, pola arus, kemudian pasang surut, dan perubahan iklim. Sedangkan kalau misalkan faktor dari manusia atau antropogenik itu dari konferensi dan alih fungsi lahan perlindungan pantai yang dimana untuk sarana pembangunan di kawasan pesisir. Nah, di perubahan garis pantai itu ada beberapa istilah. Yang pertama itu ada namanya abrasi, yang dimana itu perubahan garis pantai yang terjadi secara pengikisan. Sedangkan kalau misalkan akresi atau sedimentasi itu adalah penambahan dari garis pantai itu sendiri. Nah, untuk teori mungkin aku bisa jelasin seperti itu. Jadi sekarang kita langsung saja ke bagaimana cara pengolahan data materi pemetaan garis pantai. Nah, hal yang perlu kita siapkan itu yang pertama adalah data Landsat 8 yang dimana dari satu pulau. Nah, di sini saya menggunakan data Landsat satu wilayah, yaitu tepatnya di Pulau Nusa Penida, Bali. Saya mengambil tahunnya itu adalah tertanggal dari tahun 2018 hingga 2021. Nah, data citra yang saya gunakan ini adalah Landsat 8. Nah, selain data citra, saya menyiapkan juga yang pertama itu aplikasi QGIS, di mana kita akan mengkoreksi radiometrik, dan kemudian itu ada aplikasi ArcMap atau ArcGIS. Nah, pertama kita akan melakukan yang namanya koreksi radiometrik di Landsat 8 tahun 2018 dan 2021 Pulau Nusa Penida, Bali. Yang pertama, kita buka aplikasi QGIS-nya. Tampilannya kembangkan seperti ini. Sambil kita menunggu, nanti pada saat kita mengolah data, itu ada yang namanya data yang kita gunakan, yaitu Landsat 8, yang dimana nanti setelah hasil koreksinya itu kita menggunakan hanya dua band, 3 dan 6. Kemudian, pada saat kita nanti akan mengkoreksinya, atau kita menamai dokumennya, ada yang namanya MNDWI. MNDWI ini adalah Modified Normalized Difference Water Index, yang mana itu nanti akan di-save pada saat kita mengoreksi di ArcGIS. Nah, ini udah terbuka aplikasi QGIS-nya. Kita ke new dulu. Nah, kalau misalkan udah new, kita ke SCP, terus kita ke pre-processing, kemudian kita pilih Landsat. Di dictionary containing Landsat band, kita masukin file yang tadi. Nah, di sini saya masukkan 2018 dulu, kemudian Landsat. Kita pilih filenya dulu, select folder. Nanti kalau misalkan udah
masuk ini, baru kita masuk select MTL file. Nah, bentuk filenya itu sudah diingatkan berbentuk MTL. Nah, udah kayak gini kan? Ini, ada yang A sama yang MTL. Kita masukin yang MTL. Terus open. Nah, kemudian di apply 21 atmosphere, kita checklist, kemudian kita run. Nah, ini tempat file yang bakalan nanti kesimpan. Kita langsung select folder aja, kemudian kita run. Nah, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, di belakang ini ada tulisan semi-automatic classification plugin. Itu kita tunggu sampai 100. Ini kita bisa minimalis. Kita tunggu sampai hasilnya 100 ya. Sini kita menunggu hasil koreksi radiometrik di TGS. Itu ketika file atau misalkan data Landsat sudah dikoreksi, akan terbunyi atau misalkan laptopnya itu akan mengeluarkan bunyi ketika hasilnya itu sudah selesai. Nah, kita tunggu sampai 100, ini baru 88%. Terus ini emang biasa karena ini memerlukan waktu yang cukup lama. Kita tunggu saja. Oke, ini hasilnya udah kelihatan. Ini yang udah dikoreksi radiometrik, dia tunjukkan yang seperti ini. Nah, ini yang kita koreksi baru tahun 2018. Sekarang kita akan mengkoreksi yang tahun 2021. Nah, ini kita langsung ke new project aja. Ini kita kalau misalkan di save itu boleh, tapi di sini aku tidak save karena tadi pada saat menyimpan file ini saya sudah memilih file yang untuk hasil koreksinya. Jadi di sini aku pilih discard. Nah, kita lakukan hal yang sama, cari SCP, terus prepare processing, kemudian langsung. Terus kita koreksi yang tahun 2021. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita ganti dulu. Di sini kan tadi 2018 ya. Kita ganti ke 2021. Ini terus select. Kemudian di sini kita pilih file. Ini berbentuk MTL ya, teman-teman. Terus open. Kemudian apply DOS waktu atmosfer ingat. Kemudian kita run. Terus select folder lagi. Terus run. Nah, kita tunggu. Sama prosesnya kayak tadi. Kita tunggu sampai nanti bakalan prosesnya hingga 100% dan akan uh, timbul atau terdengar suara ketika koreksi itu sudah selesai. Oke, ini koreksi radiometrik pada Lancet 8 tahun 2021 udah berhasil. Ini tampilannya, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan udah tampil, ini kita X saja karena tadi kita udah simpan file ini disimpan di mana. Ini tinggal discard. Nah, ini kalau misalkan sudah, kita masuk ke ArcGIS. Nah, di sini kita bakalan ngelakuin di mana kita bakalan ngebuat garis pantai yang tadi. Nah, itu kan tadi ada 3 gini kan, ada 3 pulau. Nah, itu memang sudah biasa kalau misalkan kita mencari data di biasanya data ini aku download datanya itu di USGS. Nah, pada saat kita nanti untuk mengunduhnya itu bakalan pakai yang namanya pet and draw. Nah, pet and draw itu kadang-kadang itu nggak satu pulau dan biasanya nggak langsung pulau yang kita tuju. Jadinya kita uh, perlu ada yang kayak garis gimana ya? Ada kayak tampilan tuh kayak map, kayak misalkan kayak location gitu. Nah, kita tarik garis. Nah, oke. Karena kita udah masuk ke aplikasi ArcGIS, kita bakalan masukin data yang tadi, yang 2018 dan 2021 ke ArcGIS. Caranya kita add data dulu, kemudian ke semester 3, kemudian tadi data-data penida,
kemudian ke 2018 masuk lagi ke sini. Nah, ini kodenya itu kan ada yang LCC, LC sama RT. Nah, di sini hasil yang kita pakai itu ada yang LT bentuk variatif. Kenapa? Karena kalau misalkan LC itu one shot, kemudian kalau misalkan RT itu adalah hasil koreksi yang tadi udah kita koreksi di aplikasi atau software QGIS. Nah, kita masukin band 3 sama band 6. Kemudian add, ini kita yes saja. Kita tunggu sampai ininya 100. Ini yes juga. Kalau udah tampilannya kayak gini, kita ganti nama dulu biar mempermudah kita nanti untuk memasukkan. Karena kan kita bakal masukin dua data kan, dan itu datanya sama. Maksudnya sama pulaunya teman-teman. Jadi di sini tahun 2018 berarti kita namainnya itu eh, B3 underscore 2018. Nah, perlu diingatkan kembali teman-teman untuk namanya itu nggak boleh spasi. Kalau misalkan kita mau memberi batas antara kalimat satu dan kalimat dua, kita pakai underscore ya. Terus kita oke. Di sini juga kita ganti. Jadi D6 underscore 2018. Kita oke juga. Kalau misalkan udah, kita masukin juga data yang 2021 ini. Lakukan hal sama kayak tadi juga. Dan ingat, kita masukin data yang hasil koreksi. Ini band 3 sama ini band 6. Oke. Yes. Nah, kalau misalkan tadi udah kayak gini, kita ganti juga namanya. Jadi B3 underscore 2021. Sorry. Underscore 2021. Kita oke. Kemudian namanya ini juga kita ganti. Pakai B6 underscore 2021. Kita oke. Nah, kalau misalkan sudah, kita bakalan nge-rectangle. Nah, di sini aku pakai data yang ini. Kita zoom ya. Kita zoom. Nah, di sini aku bakalan pakai data Pulau Bali khususnya. Nah, di Pulau Bali itu ada dua. Ada dua pulau besar sama pulau kecil. Nah, pulau kecil itu ada yang namanya Nusa Penida. Yang aku pakai adalah datanya ini. Oke. Nah, karena kita udah cukup zoom, kita ke rectangle dulu. Kita pakai segini. Segini aja cukup. Oke, kalau misalkan menurut kalian kurang pas juga boleh dikecilin. Oke, kita ulang aja ya. Rectangle segini. Biar nanti pada saat kita mengkoreksinya itu gampang. Oke, kalau misalkan udah, setelah di rectangle, kita ke Windows, terus image analysis. Nah, di image analysis ini, kita bakalan namanya ngeklik. Bentar ya. Nih. Di sini kita unchecklist semuanya dulu. Kita mulai dari B3 tahun 2018, kita klik B-nya, terus kita ngeklik ini, klik. Nah, bakal berjalan kayak itu. Kemudian kita unchecklist semuanya lagi, terus kita lakukan hal yang sama ke 4 band tadi. Terus kita klik lagi. Nah, ini B6. Bentar. B6 kita klik lagi, terus ini. Kemudian di unchecklist lagi. Terus B3 lagi. Terus kita, ini yang tahun 2021, kita klik. Kemudian ini yang B6.
Terus kita klik juga. Ingat ya diklik ya. Terus ini klik. Oke, kalau misalkan udah, kita X saja ini. Kemudian setelah diklik, kita bakalan delete rectangle. Nah, di sini kita bakalan uncheck semua. Nah, hasilnya bakalan gini kan. Ini semuanya kayak gini. Nah, ini hasil flipnya. Kalau misalkan kita udah ngeklik, kita bakalan nge-restart kalkulator. Caranya kita ke Windows, terus ke search, kemudian kita ketik restart calculator. Terus search. Nah, di sini kita pilih yang ini, restart calculator, kemudian klik. Jadi kalau misalkan udah tampilannya kayak gini, kita bakalan masukin band ya. Kita pakai rumus. Yang pertama itu rumusnya itu kita pakai float. Kemudian ini kita tahun 2018 dulu ya. Kita band 3 dikurang band 6. Kemudian di sini per kita pakai float lagi. Kemudian band 3 lagi tapi ditambah sekarang. Terus band 6. Terus output rasternya ingat. Nah, output rasternya itu ya kita tunggu ya. Nah, perlu diingetin juga kalau misalkan output rasternya itu kita bisa pilih yang namanya kita buat geodatabase baru ya. Ini kita yang MNDWI WI Nusa underscore ya. Nusa Penida gitu kan. Kita save. Kita masukin dulu. Terus kita save. Kita namain dia oh di underscore. Terus kita namain MDWI 2000 MDWI 2002 2018 ya tadi 2018. Terus kita save, terus kita oke. Kita tunggu raster kalkulatornya. Nah, biasanya kalau misalkan dia tuh nggak berhasil, itu ada dua faktor. Pertama, kita nggak nyimpennya di geodatabase, sama namanya itu isi spasi. Jadi kita tunggu sampai hasil sukses. Terus ini udah berhasil. Ini baru yang apa? Tahun 2018. Nah, sekarang kita lakuin hal yang sama ke tahun 2021. Kita dasar kalkulator, kemudian kita vote lagi, kemudian B3 kurang B6, terus per float B3 lagi, ku tambah, kemudian B6. Terus ingat output rasternya. Ini MNDWI 2021. Terus save, kemudian oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini hasilnya udah selesai yang 2021. Kalau misalkan udah, kita nge-restart kalkulator lagi, tapi dengan rumus yang berbeda. Rumusnya itu adalah kita ke corn, apa tadi ya, corn, ini. Kemudian kita nama file tadi yang mdw, terus ini, tanda ini, kemudian, nah, kemudian kita pilih 0.
Nah, kita harus ingat untuk angkanya itu kita nggak boleh ngetik di keyboard laptop kita, tapi kita menggunakan angka yang ada di sini. Terus kita pilih satu, terus kita kalau misalkan koma itu juga sama, nggak boleh pakai yang di keyboard. Kita untuk komanya itu kita pakai yang di sini, kita control copy, terus kita paste. Terus nggak usah ini, terus output rasternya di sini kita bakalan tulis gini kan. Oke, di sini kita kasih namanya itu con 2018. Kita save, kita oke. Nah, kita tunggu hasil kalkul raster kalkulnya, kalkulatornya. Oke, raster kalkulatornya udah berhasil. Nah, itu dikatakan berhasil apabila ini tuh ada yang 0 sama satunya. Kita lakuin hal yang sama ke 2021. Kita pakai rumus yang kon, ingat. Kemudian MDWI, terus kita pakai tanda panah ini, kemudian 0, terus 1, terus pas, sorry, sorry. Di sini kita ulang ya, unicorn, terus kita yang MDWI 2021, 2021, terus pakai ini 0, koma 1, kemudian kita komanya copy dulu, ya. Terus kita koma di sini, terus 0, output rasternya ingat itu con 2021, terus save, terus oke. Kita tunggu hasilnya. Oke, kalau misalkan hasilnya udah kayak gini, ini itu bisa diganti warnanya. Jadi mungkin aku ganti dulu ya warnanya. Biar nggak terlalu hitam banget. Atau nggak di sini kita cepat aja. Apa aja. Nah, kayak ini kan ada perbedaan kan. Yang ini sama yang ini kan. Warnanya beda. Oke, kalau misalkan udah, kita bakal yang namanya raster to polygon. Raster to polygon. Ih, jadi to polygon. Kemudian search. Nah, kita pilih yang raster to polygon yang paling atas. Ini di sini input rasternya itu kita pilih yang con 2018 dulu. Terus ini kita file optionalnya kita tetap file. Terus output polygonnya kita masukin yang ke sini dengan nama polygon underscore sapanida. Kita save. Kemudian simple flat polygonnya itu kita uncheck list, terus kita off. Kita tunggu. Oke, udah berhasil untuk yang polygon yang 2018. Kemudian kita lakukan hal yang sama lagi, return to polygon untuk data yang 2021. Oke, ini terus kon 2021, terus out polygonnya kita di sini polygon. Oh ya, tadi aku nggak namain ya. Oke, di sini kita bedain aja ini polygon 2021 gitu aja. Score NV. Kita save. Oke, kita diamin aja. Namanya polygon 2021. Score NV. Yang nggak ada di tahunnya itu kita itu tadi 2018 ya. Oke, kita save.
Bukan simple lift-nya itu kita unchecklist terus oke. Oke, kita gantinya di sini aja ya. Playground 2018. Oke, ditunggu hasilnya. Nah, poligonnya udah tampil. Di sini kita bisa ganti warna juga seperti biasa. Di sini kita terserah warnanya, aku diemin aja. Terus kita ke step selanjutnya yaitu restart to polyline atau kita ke feature. Sorry. Kita tulis feature to line. Search. Ya, ini kita pilih yang di atas. Jadi kita tunggu prosesnya. Kemudian di input features, sama kita pilih yang ini. Ya. Nah, oke. Kalau udah, outputnya kita tulis polyline. Ingat, polyline 2018 underscore NP. Save. Kemudian di sini tetap matters. Terus ini juga kita nggak ada apa-apain, kita oke aja. Kita tunggu prosesnya. Oke, ini udah berhasil. Di sini kalian juga bisa ngubah warnanya. Mungkin aku di sini agak ngubahin warnanya tuh jadi merah ya. Terus gitu, kalian juga bisa nambahin ketebalannya itu berapa. Misalkan di sini aku 3 coba. Kalau terlalu tebal, kita diamin aja 1 ya. Kita diamin 1 aja. Ya, kalau ketebalan ya. Atau enggak, kita coba 2. Enggak, enggak itu tebal. Berarti kita harus aja ya. Oke. Terus lakuin hal yang sama, feature selain di data yang 2021. Oh, ini. Terus di sini kita namain dia polyline 2021 underscore MP. Save. Kemudian oke. Oke, kita tunggu. Oke, untuk 2021 udah keganti juga. Di sini kita ganti warnanya ya. Kita ganti warnanya ungu mungkin. Perbedaannya ada. Oke, ada. Oke, kalau misalkan kita udah ke feature to line, di sini kita X dulu search-nya. Nah, di sini aku unchecklist dulu semuanya. Unchecklist dulu semuanya. Biar nanti tinggal polyline ya. Kita diamin polyline aja. Nah, nah ini polyline. Nah, ini garis-garisnya ya teman-teman. Nah, di sini kita yang titik-titik ini, yang titik-titik ini nih, sebenarnya ini tutupan awannya kan yang tadi. Nah, di sini kita bakalan ngehapus semua yang enggak perlu kita pakai. Caranya kita di Polyline 2018 dulu ya. Ini yang merah ini. Ini caranya untuk menghapus ini. Kita kan full garis pantainya itu yang ini doang kan. Ini nih. Ini pusat penidanya itu garisnya itu sampai sini sebenarnya. Tuh segitu kan. Nah, kita harus hapus itu yang di luar-luar ini dengan cara kita zoom out dulu. Kita caranya tuh klik kanan, terus kita ke edit feature, terus start editing. Kalau udah mulai start editing, ini ada cursor kayak gini kan, kita bakal ngehapus semuanya ini. Nah, kita delete. Oke, kita bakal ngedelete semuanya ini. Oke, kita hapus dulu.
Terus terlalu ya, terus kita punya coba dulu. Oke, aku hapus dulu di apa di pinggir-pinggirnya. Aku percepat aja. Oke, di sini kita kan perlu plugin aja kan. Kita tarik aja ini. Nih, ke delete, delete semuanya yang perlu kita delete biar datanya itu bersih. Terus delete, delete, terus kita zoom lagi. Terus ini kita delete, kita delete, delete juga. Kita ini kita delete juga. Ini oke, sorry terlalu sama. Delete. Ini yang sekiranya lumayan jauh dari garis pantai tuh kita delete yang itu dulu biar mudah. Oke, jadi yang di dalamnya kita mungkin di garis pantai itu ada di dalam. Nah, biasanya kalau misalkan ada yang itu ada kayak airnya atau kayak sungai kayak garis sungai itu lumayan ribet karena itu tuh kebaca gininya apa namanya itu dari sungainya. Jadi di sini aku bakalan zoom kembali. Nah, ini kan ada yang kayak putus kan. Nah, sini aku bakal rapiin. Aku rapiin bentar dulu ya. Rapiin dulu. Oke, rapiin dulu. Boleh. Udah coba. Pokoknya ini tuh biar sampai bersih banget. Tuh. Bakalan begini sampai apa rapi. Aku bakalan percepat. Oke, di sini udah bersihkan beberapa tutupan awan yang tadi tertangkap. Sini juga, di sini masih ada ya. Oh, enggak. Nah, kadang itu ada yang datanya kayak gini. Ini hilang kan? Nah,
Caranya kita nyambungin garisnya ini tuh dengan cara di editor ini itu cari yang ini, fill tool. Oke, kita select dulu. Terus nih, dari tools ini, kita klik dulu, select. Oke. Oh, itu bisa ya. Ini kita mau nambahin itu tinggal ke titik ini aja. Bentar. Oke, kita masukin ke kita buat di sini. Nah, kita nyambungin dulu. Terus yang kalau hijau juga boleh. Oke, di sini ada yang ulang lagi. Oke, di sini tadi, nah ini kan ada yang saya putus kan. Kita bakalan nyambungin lagi kayak yang tadi. Nah ini terus nanti kita bisa aja kotak-kotak. Oke, nah apa tadi fungsi yang tadi yang split tool ini itu sebenarnya kayak misalkan kita ada datanya kita tuh garis sungai yang tadi aku bilang. Nah, kadang-kadang itu garis sungai itu kebaca. Nah, untuk ngepisahinnya itu dengan cara misalkan kalian ngeblok dulu nih. Bentar, sorry. Kalian ngeblok dulu misalkan di sini, ngeblok gitu kan. Terus ini kan antara batasan sama sungai ini nih, kita anggap ini kan. Perbatasan ini sungai, ini pantai gitu. Nah, nanti kalian choice ini dulu. Ini kita choice gitu kan. Baru ke sini, ke split tools. Fungsinya itu untuk memisahkan garisnya. Oke, kita gini lagi. Kita lihat lagi di mana ada kayak putus. Ya, udah nggak ada. Ya, ada. Oke, kalau misalkan udah ini nggak ada, ini kan yang Polyline 2018 kan? Ini kan, gini kan. Ini kalau udah kita ke editor, kemudian save edit, kita save dulu. Kemudian kalau udah kita stop editing. Oke, kalau misalkan udah, kita lakukan hal yang sama kayak yang tadi. Kita ke Polyline ya. Nah, kita unchecklist dulu. Polyline yang 2018. Kita ke Polyline 2000, ini, 2021. Kita pilih lagi ke klik kanan, terus edit feature, terus start editing. Oke, lakukan hal yang sama lagi. Oke, jadi kita hapus semua ya. Kita bakalan pakai satu diagram. Oke, di sini kita hapus. Hmm, ini hapus dulu. Banget. Boleh. Karena, nah, pada saat praktikum itu kan cuma dikit kan, karena itu kita eh apa ya, croppingnya itu tuh benar-benar kecil. Ini karena kita skalanya satu pulau memang seperti ini. Jadi, nggak apa-apa. Nah, dan juga itu kan ada yang dirubah kan dari meter ke meter. Sorry, dari meter ke kilometer. Sebenarnya tadi sudah aku coba, tapi error. Jadinya aku sementara pakai yang meter dulu, bukan kilometer. Oke, di sini kita ini lagi, rapiin lagi. Bisa pokoknya. Oke,
Ini cukup bersih yang ini. Kalian tinggal bikin aja. Oke, mungkin aku bakalan percepat aja. Dan juga di sini kayaknya garis pantainya udah rapi, udah kita nggak tambahin, tinggal aku hapus tutupan awalnya yang kebaca. Jadi aku hapus dulu ya. Oke, ini udah aku bersihin. Kalau misalkan ini udah dibersihin, kita ingat ke editor, terus save edit. Kita tunggu prosesnya. Nah, kalau misalkan udah, kita stop editing. Nah, kalau misalkan udah, terus kita stop editing. Kemudian di sini kita ke apa? Kita bakalan ini kan masih ada bentuk kayak kotak-kotak tadi kan nih. Kotak gitu kan. Nah, di sini kita bakalan ngelurusin ya. Caranya kita ke Windows, terus search, kemudian kita cari namanya Smooth to Line. Smooth Line, namanya Smooth Line. Dan kalau misalkan udah, kita bakalan rapiin inputnya yang tadi dari polyline dulu ya. Ini kita ubah jadi kilometer. Terus output ini kita bakalan tulis hmm, apa nih? Garis pantai. Garis pantai underscore pantai 2018 underscore NP. Save. Ya udah. Oke, ini yang dulu ya. Ya, ini yang 2018. Kita ketik. Oh ya, ini belum. Ini kita belum isiin, sebutin toleransi itu kita isiin 100. Ini kilometer. Sorry. Oke, kalau misalnya udah, kita tunggu hasilnya. Hasilnya kita tunggu aja. Nah, ini udah rapi kan. Udah, ini garis pantainya. Ini udah spot line kan. Kalau udah, kita aja garis pantainya. Nah, dia tuh hasilnya bakal kayak gini kan. Kalau misalkan udah, kita bakalan ngelakuin hal itu ke polyline yang 2021. Kita sebut line lagi. Terus kita inputnya itu tuh polyline yang 2021. Terus outputnya itu kita tulis garis pantai, garis pantai 2021 underscore. Kemudian di sini kita terus NP, terus save. Udah, kalau misalkan udah, kita oke. Oh ya, di sini ingat juga. Di sini kita isiin 100, terus di sini juga kilometer. Kita ubah ke kilometer, dan kita oke. Oke, kita tunggu hasilnya. Ini kita X saja boleh search ya. Oke, ini udah ada kan? Di sini kita ubah warnanya biar ada perbedaan. Kita di sini warna merah aja. Terus oke. Nah, ini yang 2021 dan 2018. Oke, kalau misalkan kita udah ngelakuin ke smooth, itu kita bakalan yang namanya klik kanan di sini. Kita ke garis pantai yang 2018 dulu. Klik kanan. Kemudian kita ke edit features. Terus start editing lagi. Kemudian kita blok ini semua. Oke, sorry. Kita ke editing dulu. Ayo benar. Kita blok dulu. Nah, kalau misalkan udah blok, kita klik kanan. Ini kita ke editor, sorry. Nah, terus ini ada merge. Nah, ini ada titiknya nih, titiknya garis pantai dan segala macam. Kita okein.
udah bentuknya kayak gini. Kemudian kalau udah kita editing terus save edit kita satu ya save-nya boleh. Save terus stop editing. Kalau misalkan udah kita ke garis pantai 2021. Kita klik kanan. Kemudian kita ke edit features terus start editing. Kemudian work lagi kayak tadi. Kemudian kita ke editor, terus merge. Kita okein. Oke, kalau misalkan udah, kita save, terus kita ke stop editing. Oke, udah kan? Nih, ada perbedaan kan? Ini yang hijau itu garis pantai yang 2018, terus yang merah adalah 2021. Nah, kalau misalkan udah, di sini kita bakalan ada yang namanya add file. Nah, di sini kita klik kanan, terus kita ke open attribute tabel. Nah, di sini kita ke ini, table option, terus add file. Di sini kita bakalan nulis yang namanya garpan 2018 NP. Terus type-nya kita pilih yang teks, kemudian oke. Oke, udah tampilannya kayak gini kan. Terus ini yang digarpan ini kita klik kanan, kemudian ke calculate geometry, terus yes. Propertinya itu kita tetap length. Unitnya itu boleh kita ubah ke kilometer, terus oke. Yes. Nah, ini bakalan ada kan tampilan apa per kilometernya, garis pantai per kilometernya itu sebanyak sekian. Oke, kalau misalnya udah kita X, itu yang 2018 sudah, kita ke 2021. Kita uncheck list yang 2018. Kalau ini klik kanan lagi, terus open attribute tabel. Nah, ini kita ke sini, terus ke add file, kemudian kita garpan 2021 underscore np. Terus type-nya kita pilih teks, kemudian oke. Nah, udah tampilannya kayak gini, kita klik sini, klik kanan, terus pilih calculate geometry, kemudian yes. Di bagian sini tetap length, terus unitnya itu kita ganti ke kilometer, terus oke. Yes. Nah, ini udah tampil, kita X saja. Oke, ini udah tampil kan? Ini kayak ini. Nah, kalau udah tampilannya kayak gini, ini sebenarnya udah selesai untuk di garis pantainya. Jadi kita bakalan ada yang namanya nge-layoutnya ya. Jadi di sini kita ke new, kemudian sorry, bukan ke new, ke file, terus take and print satu. Nah, kemudian kita pilih yang A4, kemudian yang landscape. Oke, udah kita oke. Kita ke sini, layout view. Oke, kalau misalnya udah tampilan kayak gini, kita bisa zoom lagi. Kita ke sini dulu. Kita bakalan ngecropin lagi. Ini kita ini dari sini ke bawah. Oke, udah kita bisa geserin ini kok. Terus kita kecilin ini juga bisa. Oke, di zoom juga boleh lagi. Oke, kita geserin lagi biar pas. Oke, kalau misalkan udah, di sini kita bakalan ngasih nama, kita nge-layout seperti biasa, kita bakal ngasih informasi. Kita zoom dulu. Kita nge-rectangle dulu. Rectangle di sini. Ini. Oke. Ini kita no filterin aja, no color. Di sini bakalan kita
kasih teks, terus ini, terus kita pilih ini, sorry. Oke, di sini kita bakalan ngasih nama. Oke, di sini kita tulis praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuaria, pemetaan garis pantai. Terus di sini aku tulis Pulau Nusa Penida, Bali. Oke, di sini cara simbolnya boleh. Di sini aku pakai Times New Roman aja. Kemudian di sini kalian boleh atur. Terus di sini oke aja. Untuk tengah. Ini kalau mau di bold juga boleh. Kita bold aja. Oke, sorry. Tadinya terganti ya. Times 14 terus bold. Oke. Oke. Oke, dia ada tampilan kayak gini. Ini kita kasih space aja. Oke. Oke, kalau misalkan udah, di sini rectangle-nya kita copy aja biar banyak buat rectangle baru. Oke, di sini kita buat sumber dulu. Sumber. Kita di sini kita tulis sumber peta Bismillah wilayah Indonesia. Kemudian apa proyeksinya, proyeksi itu WGS 1984. Oke, di sini change symbol, terus kemudian ini size-nya kita ganti bold. Oke, oke, oke. Di sini sebenarnya ini terlalu besar ya, jadi kita kecilin aja. Nah, ya, kita naikin dua ya. Oke, di sini kita kecilin segini. Oke, kalau misalkan udah kita copy rectangle-nya lagi. Oke, di sini kita bakalan isiin gini ya, legenda. Kita ke insert, terus arah mata angin, kita pilih arah mata anginnya. Mungkin yang ini, terus ke oke. Ini kita kecilin aja.
Ini di sini udah kayak, ya kalau misalkan udah mentangin, kemudian kita scroll bar-nya, aku bisa pakai yang scroll bar yang kedua, properti, kemudian ini bisa diganti, boleh pakai 42 boleh. Terus oke, kita pakai aja. Ini, dari sini, terus ini bisa ganti juga. Ini pakai Times New Roman juga boleh. Times New Roman, terus berapa? 12. Tuh, kita tambahin stylus. Kita pakai ini, nanti yang absolute kita pakai copy, kemudian absolute, kemudian oke. Oke, jadi kita sudah ganti jadi Times New Roman. Sini times, terus ini bisa dijadiin oh shit, terlalu besar kayak. Kita pakai ya tambah saja scope. Oke. Oke. Dan kalau misalkan udah, ini sebenarnya ukurannya bisa disebut juga. Bentar, aku coba soal juga. 16 sampai 16. Oh enggak, aku pakai 12 aja. Ya. Kita copy panelnya lagi, kita paste. Terus di sini, oke, di sini kita bakal ngisiin legenda. Saya ke insert, terus legenda. Oke, kita next aja langsung. Di sini kita tambahin huruf A. Di sini kita ganti G-nya times. Boleh. Terus next, langsung aja next sampai terakhir. Ini juga boleh ke apa? Ke items. Kita masih ada times. Oke, di sini kita pakai 12 nyebok. Oke, ini juga times Roman 12 bold. Oke. Oke, kalau misalkan udah kita masukin ke sini. Ini kita tarik ke sini. Tarik. Oke, sini kita copy gambarnya, kemudian paste lagi. Terus udah habis legenda, kita pakai ide kami. Ya, kita besarin aja nggak apa-apa. Oh, ini juga bisa dibesar. Nah, di sini kita nambahin ke insert data frame, kemudian ini kita rapiin. Gini lah. Kita tarik aja ke sini. Terus kita tambahin ide kabu, terus ke add data lu tadi. Add data, terus ide kabu tadi. Ini add. Nah, ini kita kan udah tahu kan ya,
ini tuh tempatnya di mana, ini di mana gitu kan. Ini kan kita coba ini caranya biar tahu kita ke properties, kemudian kita ke mana tadi? Nih, set indikator. Sini terus oke. Nah, ternyata tempatnya ada di situ. Kita tinggal langsung aja di sini. Oke, ya udah, kita geser ke sini. Nama cantik. Oke, kita mau warnain layarnya juga boleh. Kita warna biru ya. Terus dekabunya kita warnain hijau. Di sini juga boleh. Terus terang juga ya. Ini ya. Oke, gitu ya. Kemudian kita mau nge-extend kan. Nah, di sini tuh sorry, ini di sini kita agak kecilin aja. Biar nanti pas waktu extend itu enggak terlalu. Atau enggak, kita klik kanan terus ke properties. Kemudian, ya tunggu dulu. Ke grid, new grid. Ini measure grid, terus next. Nah, di properties. Sorry. Ini next aja. Next, next. Ini dipilih dulu, terus ke properties. Kita bakal pakai yang top sama right aja. Ya, kita yang left sama bottom itu kita ini aja. Kita ganti hitam sama juga boleh. Itu sini aja. Oke. Oke. Nah, itu kan kayak itu kan. Itu kita kecilin aja nih. Terus ini. Ini kalau misalkan udah, ini kurang rapi nih. Oke, kalau misalkan udah, di sini kita bakalan nambahin ini kan logo Unsri. Sini aku copy dulu. Oke, ke picture kita kopas gini dulu. Ini kita copy, ini kita paste. Oh, dia nggak bisa ya? Ini aja. Kita paste dulu. Copy dulu, sorry. Paste. Cukup warna. Udah tampil. Nah, sini. Terus kasih nama. Sorry, bukan ini. Ini nama Gusti Ayu Made Krisna Yanti 080 128 261 26 033. Terus ilmu kelautan A 2021. Kita ubah dulu ke Times New Roman. Terus ke ini 14, terus bold, terus oke. Terus ke tengah, oke. Oke, mungkin ini terlalu besar, kita kecilin lagi jadi 12. Oke, main gini. Oke. Oke. Nah, di sini kan ini masih kayak ini kan. Nah, di sini kita bakalan nambahin base map-nya. Jadi kan ini kan sumber datanya base map.
Ini kita tambahin base dulu, terus imagery, terus add. Kita tunggu, ini loading. Oke, jadi tampilannya bakal kayak gini. Cara grafikin ya. Oke, tampilan tuh bakalan kayak ini. Nah, di sini, oke bentar ya. Nah, di sini kelihatan kan? Jadi untuk yang bentar, di sini kita bisa tambahin gini juga. Bentar ya, fokusin gini. Properties, kemudian dulu ke grid, grid, next, 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 properties, kemudian kita pakai yang ini, yang grid, terus grid, grid. Ini udah. Nah, di sini nih, kalau kalian bisa lihat, coba nih. Hmm, hmm. Nah, di sini, nih, ini yang garis pantai tadi yang merah itu tahun 2021. Nih, sedangkan kalau yang hijau itu ada 2018. Nah, ada beberapa garis pantai yang terjadi abrasi dan eh, abrasi, pengurangan dan penambahan sedimentasi. Nah, ini mungkin hasil akhirnya dari pemetaan garis pantai terkhususnya di Pulau Nusa Penida, Bali. Mungkin sekian video terkait eh, pembuatan materi atau pembuatan garis pantai. Jika ada salah kata atau perbuatan ketika saya melakukan proses pengolahan data, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih.